Siapa yang belanja pada jam 11 sampai jam 12 dapat diskon 50%. Dikejar nggak? Kejar. Padahal kadang dia apa? Dibelinya kadang yang nggak perlu, yang penting diskonnya katanya gitu. Ada bonusnya lagi, rewardnya. Setiap kelipatan 100.000 berhak mendapatkan satu kupon undian. Hadiahnya mobil cuma satu, berebutlah 100 orang itu. Dia belanja paling soden cuman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, pengurus musola, Bapak Imam, orang tua kami, Ustadz Haji Basri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang saya banggakan, sahabat saya Ustaz Safri, beliaunya guyon candanya sangat luar biasa. Jadi saya merasa bahagia kalau suntuk-suntuk ketemu beliau hilang suntuk langsung. Nah, inilah kelebihan beliau ini. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan syukur yang tiada terhingga. Terutama menyambung ucapan dari ketua musola tadi, sudah 2 tahun rasanya kita ini terbelenggu, Pak. Terbelenggu, tidak bisa aktivitas bebas seperti biasa karena adanya wabah pandemi COVID-19. Dan itu bukan hanya kita saja, dunia merasakan itu. Maka kemana-mana kita terikat oleh prokes. Tapi belakangan ini alhamdulillah korban perspektif daripada pihak yang berwenang, pemerintah, dalam hal ini bidang kesehatan, Menteri Kesehatan, sudah mulai menurun alhamdulillah. Dan juga sudah ada antisipasi ikhtiar melaksanakan vaksin bagi yang layak dan bisa untuk menerima vaksin. Bersyukur kita adalah kita kembali bisa bersama-sama malam ini dalam momen yang sangat istimewa, memperingati peristiwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rasa syukur itu kita wujudkan dalam bentuk ibadah. Maka syukur pada hakikatnya itu adalah ketika seseorang merasakan nikmat, maka seketika dia langsung memuji Allah, lalu mewujudkan rasa syukur berterima kasih kepada Allah dengan memanfaatkan nikmat itu sebaik mungkin. Saya selalu menguraikan tentang syukur ini pada 2 hal. Ada nikmat itu secara garis besar terbagi kepada 2. Nikmat yang pertama disebut nikmat zahir.
Yang kedua nikmat batin. Kalau nikmat zahir itu menikmatinya mesti melalui panca indera. Itu nikmat zahir. Kita menikmati nikmat zahir adalah dengan panca indera, tetapi dengan syarat panca indera kita dalam keadaan sehat. Kalau dia sakit, maka nikmat zahir itu takkan bisa kita nikmati. Apa dia? Seperti kita makan, kita minum, melihat pemandangan cantik, mendengar suara merdu dan sebagainya. Contoh, kita minum Bapak Ibu. Nikmat zahir ini, yang menikmati adalah perasa lidah. Coba kalau kita sariawan, sakit anggota badan kita, salah satu daripada panca indera itu. Sariawan contohnya, sakit lidah. Air putih ini bisa terasa pahit. Belum lagi fisik kita yang sakit. Orang makan enak, kita mengeluh. Mungkin ada teringat pesan dokter, awas hati-hati, kolesterol, asam urat, darah tinggi. Ya. Orang enak makan gulai karambiang, ya kan? Orang enak-enak makan rendang. Kita takut kolesterol. Bayangkan itu. Sakit. Makanya kita disuruh sehat. Rasulullah sampaikan apa? Ada dua nikmat yang banyak manusia lengah terhadapnya, baru terasa ketika sudah tiada. Kan gitu kan? Seperti lagu Roma Irama itu. Kalau sudah tiada, baru terasa. Itu. Apa dia dua nikmat yang selalu orang lupa itu? As-sihha wal faragh. Sehat dan lapang waktu. Maka kita selalu bertanya apa? Apa kabar Pak? Sehat. Kan gitu kan? Selalu itu nikmat terucap. Tapi kalau sudah tidak sehat lagi, banyak masalah. Kemudian kedua, lapang waktu. Makanya banyak orang kadang apa? Sudah terburu-buru baru terasa dia lapang waktu itu penting. Biasanya kapan itu? Dia selalu terpengaruh oleh lingkungan. Bekoklah. Entar. Habis waktu. Akhirnya apa? Marah-marah setelah itu. Ya kan? Tadi sobui lah, copek lah. Rata lambek katanya kan? Tadi ngapain? Nah gitu. Terburu-buru. Maka setan pun masuk. Nah ini dia. Itu yang pertama, nikmat zahir. Maka nikmat zahir, orang akan menikmatinya dengan cara yang baik. Kalau dia sehat. Maka cara menikmati pun nampak dari cara dia menyikapi nikmat itu. Orang makan nikmat, nampak cara makannya. Orang minum nikmat, nampak cara minumnya. Coba orang menikmati kopi, ya kan? Dia minum hanya seteguk di bibir saja, tapi munya panjang, nyos katanya kan? Melayang-layang tinggi ke udara gitu, kenikmatannya sangat luar biasa. Makannya nikmat, berpeluh dia makan, nambah sampai berkali-kali, gitu kan? Nikmat mendengarkan suara merdu, hilang suara itu marah-marah dia. Mana suara tadi? Indah pemandangan, dia menikmatinya sambil terperangah, terlena dan sebagainya. Itu nikmat dan lain sebagainya. Dan yang kedua, nikmat batin. Nikmat batin itu untuk merasakannya adalah iman. Maka supaya terasa nikmat batin itu, maka iman mesti sehat.
Kalau iman tidak sehat, maka dia tidak akan menikmati nikmat batin. Mana nikmat batin itu? Ibadah. Ibadah itu nikmat sebenarnya, tapi dia batin. Apa mana batin? Tak nampak, tak terasa oleh panca indera, tak nampak oleh pandangan mata, tak termaterikan. Karena dia bukan materi, immaterial, non materi. Kenapa? Karena dia berada pada sisi sesuatu yang berkaitan dengan iman. Iman itu perkara yang gaib. Contoh, salat. Salat itu sesungguhnya nikmat. Kenapa dikatakan nikmat? Banyak sekali alasannya. Banyak sekali. Kita sebutkan sebagian kecil. Contoh, yang paling sederhana tapi banyak orang lengah terhadapnya. Salat itu sebelum kita salat ngapain kita? Bersuci, mandi, berwudu. Kemudian pakai baju yang bersih, yang suci, di tempat yang suci pula. Coba bayangkan. Kalau iman kita sakit, maka kita tidak akan menikmati rangkaian salat itu. Diawali dengan bersuci. Mandi kita. Coba, kita mandi. Coba, bagaimana kita membedakan mandi yang nikmat karena ibadah dengan mandi yang bukan karena ibadah? Ini banyak orang lupa. Sehari berapa kali kita mandi, Bu? 2 kali? Oke lah 2 kali minimal. Pagi dan sore. Kalau kita hanya ngurusin badan, hilang keringat, daki-daki kita kerok, cuman itu yang kita urusin, rugi, Bu. Rugi. Kita sering mandi keramas nggak? Ya kan? Mandi keramas. Ibu-ibu rambutnya karena pakai jilbab, ya kan? Nggak mungkin mandi keramas seminggu sekali, ya kan? Berapa kali seminggu, Bu? 3 kali. Itu kalau rambutnya keringat. Coba mandi keramas itu kalau hanya sekedar ngurusin itu saja, rugi. Kenapa tidak kita sekalian mandi yang nikmat berupa ibadah? Apa dia? Mandi tobat. Pernah mandi tobat? Kalau kita sadar banyak dosa, maka kita apa? Amalan mandi itu jadikan dia mandi tobat. Apa dia? Coba perhatikan. Kita banyak dosa, ibaratnya kita banyak daki. Mana enak? Banyak daki atau tidak ada daki? Banyak keringat atau tidak ada keringat? Sampai keset-keset kan itu kan? Bersih itu keset, kata gitu kan, iklan sabun. Bersih itu keset. Enak kan? Karena kita mandi. Sama halnya ketika kita merasa banyak dosa ujung rambut sampai ujung kaki dosa aja isinya. Sekarang kita mandi tobat, bersih seketika. Nikmat gak? Nikmat. Berwudu itu nikmat. Kenapa? Salah satunya kata Rasulullah, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, kharajat, keluar dosa-dosanya dari seluruh anggota wudunya itu. Kharaj khati'atuhu min jasadihi. Dari muka, basuh muka kita. Apa dosa yang dari wajah? Banyak sekali. Dosa karena mata memandang, dosa telinga mendengar, dosa hidung mengendus, dosa mulut berucap, mengerasa sebagainya, berguguran seketika ketika berwudu kita kumur-kumur, istinsya, kita basuh muka, gugur dosa. Makanya makruh kita setelah wudu kita lap muka itu. Kenapa? Tetesan air wudu yang terakhir itu adalah persaksi dosa kita berguguran seketika. Nah, kira-kira wudu kita gimana? Asal-asalan? Nyambi? Nggak serius? Asal cukup syarat dan rukun saja? Rugi.
Sempurnakan wudhu itu. Gimana menyempurnakan wudhu? Dibasuh muka sekaligus digosok. Basuh tangan juga seperti itu. Di sela-sela jari, karena jari ini banyak dosa. Minta wudhunya ambil air pakai keran, basuh muka begini. Karena pakai lipstik, basuh tangan, wudhu sah saja wudhunya. Kenapa? Air wudhunya sudah mengalir anggota wudhu, tapi tak sempurna. Apalagi lu ke sungai, cuci kaki, maaf, berkincah sawah. Ada orang wudhu seperti itu? Ada banyak. Basuh kepala, ada seperti itu. Ambil wudhu. Kadang keran tuh ditampung ini. Ini wudhunya nggak menikmati. Yang menikmati wudhu sempurna dia. Ambil air pakai tangan, sempurna. Tangan juga, kepala juga, ya kan? Kaki digosok juga sama. Berguguran dosa. Nikmatnya tuh, nikmat. Makanya Rasulullah ibaratkan orang kalau sudah dia setiap hari menjaga salatnya, ibarat apa? Di depan rumahnya ada sungai, dia nyempung tiap hari situ mandi, bersih nggak tuh? Bersih. Kita banyak dosa. Salat juga seperti itu. Ketika kita ruku, dosa kita diletakkan di pundak kita, maka ketika ruku berguguran seketika. Sempurnakan salat. Itu baru salat. Alhamdulillah. Baca Quran juga begitu. Orang menikmati baca Quran dengan tidak menikmati baca Quran nampak dari caranya. Yang menikmati baca Quran, satu halaman selesai, diterus halaman kedua, tak berhenti terus sampai halaman kelima, sampai sekali duduk sudah 10 halaman tamat. Nikmat aja dia. Tapi kalau nggak menikmati, baru baris kedua mulai, tadi duduknya bersela, mulai selonjor. Masuk ayat keempat, tadi selonjor, mulai bersender. Ayat keenam, sudah sender apa lagi? Sadaqallahul azim. Selesai. Nggak menikmati. Iya kan? Itu contoh nikmat batin. Kalau iman sakit, tak menikmati dia setiap rangkaian ibadah itu. Nah, kalau sekarang kita menikmati ibadah itu, alhamdulillah. Makanya apa contohnya? Nih banyak orang masalah. Maaf, ini suara agak storing ya, karena dekat ya. Agak jauhkan dikit. Hadis ini hafal oleh kita ini. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. 20 derajat itu nampak enggak? Enggak kan? Tapi kalau iman merasakan, maka dia akan kejar itu. Sekarang mana banyak orang ngejar yang 20 derajat itu atau tidak? Tapi ketika ada di Ramayana, di Giant, diskon 35% katanya, dikejar nggak? Kejar. Ada diskon besar-besar misalnya di Swalayan sini depan nih, ya kan? Mulai diskonnya dibuatnya batas waktu, mulai jam 11 sampai jam 12 saja. Siapa yang belanja pada jam 11 sampai jam 12 dapat diskon 50%. Dikejar nggak? Kejar. Padahal kadang dia apa? Dibelinya kadang yang nggak perlu, yang penting diskonnya katanya gitu. Ada bonusnya lagi, rewardnya. Setiap kelipatan 100.000 berhak mendapatkan satu kupon undian. Hadiahnya mobil. Mobil cuma satu, berebutlah 100 orang itu. Dia belanja paling Pepsodent cuman 100.000 nggak ada. Kalau 20 berapa Pepsodent satu?
17.000 nggak dapat kupon. Udahlah, cukupkan 100.000. Baboli yang tak perlu. Dapat kupon cek. Masuk dalam kotak. Pun tak tembo-imbo nama. Gigi jari. Tak pasti kan? Tapi giliran Allah dan Rasulullah memberikan jaminan pasti. Tak bajongok-jongok doh. Tak bakojau doh. Tak batuwi doh. Tak bambiok doh. Apa tu? Solat tu lah. Ada ibadah solat orang lengah dengannya. Padahal luar biasa. Coba. Kata Rasulullah. Solat 2 rakaat di waktu fajar. Solat apa namanya? Solat sunat fajar. Atau nama lainnya solat qobliyah subuh. Sama tu. Solat sunat fajar atau qobliyah subuh sama. Apa kata Rasulullah? Siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat, kata Rasulullah apa? Berapa nilainya? Hah? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Banyak enggak? Ataupun dia enggak? Lainnya tu apa nak bambiak tu? Cuma 2 rakaat. Apa masalahnya? Salero sakit. Ya kan? Selewa mau yang sakit, iman sakit. Ndak yakin do, ndak nio do. Kenapa? Indaknya bahasa lero itu do. Maka nak kan nio, contoh orang makan didang do makan lama-lama, dia sakit ndaknya. Nya dia akui lomak tadi kena sian dia letak dia di dulang tadi. Lomak dia abang soto makan ndak aja. Cenah tu cerita awak tu. Ya kan? Ini besar. Bukan diskon-diskon lagi, free. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tu kan siapa jual Tapi berapa orang yang ngambil itu? 5 orangnya kan? Lah situ sodo, yang muazin situ, yang iqamah situ, imam situ, ya kan? Enggak bahasa lero, salero ronda, Pak. Itu baru solat sunat. Maksudnya apa? Kalau hanya solat sunatnya begitu nilainya besar, apalagi solat subuhnya. Tu ndak niwak tu. Mulai tandain ke ustaz, Pak Imam, tandain ke Pak Imam. Kalau mengaji gini kau mukadimah bo, itulah kaji. Kalau awak sayang ke Rasulullah, itu amalan yang sebono tu. Maulid Nabi awak intinya apa? Mengitu sunnah Rasulullah. Ittiba'us sunnah, itu ti sunnah. Lihat muak. Subuh tengok. Kalau nak ingin dapat yang 2 rakaat sebelum fajar, ibarat contoh tadi tu. Iklan apa nya? Diskon 50% jam 1 boleh sampai jam 2 bolehnya. Lewat pada tu ndak dapat ledo. Tapi itu pun ndak pasti. Tapi Rasulullah sampaikan apa? Janji Allah itu pasti. Mana nama? Yang pasti atau ndak pasti? Tu amunya di PHP kan? Itu PHP je tadi tu. Dunia PHP semuanya. Ya kan? Apa kepanjangan PHP, Ustaz? Pemberian harapan palsu. Tahu Ustaz gaul. Ya kan? Apalagi subuhnya. Hati-hati nih Ustaz nih. Itu baru syukur. Maka sekarang kalau kita merasa kita bersyukur atau tidak, ukur diri masing-masing. Supaya kita menikmati nikmat itu, sehatkan alatnya. Ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita perbanyak ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibadah salawat itu sederhana tapi istimewa. Kenapa dekan istimewa? Coba perhatikan. Ini jarang orang sadar tentang salawat. Ingat, Allah menyuruh kita salat. Allah menyuruh kita zakat, puasa, tunaikan haji, umroh, sedekah dan sebagainya. Biasa saja itu.
Tapi ketika urusan solawat, sebelum Allah memerintahkan kita, Allah awali duluan. Sadar nggak kita itu? Berarti apa? Solawat itu bukan perkara sederhana. Ayatnya populer, selalu dibaca itu, terutama ketika muazin sebelum dia azan. Jangan kau terlebih ini ada luang kata bid'ah ya. Baca Quran kau bid'ah. Salah kan? Sebelum azan supaya orang sadar kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengawali dulu mereka apa? Yusalluna 'alan nabi. Sudah Allah dan malaikat salawat bokodo perintah de orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dua ibadah. Salawatlah kepada Rasul dan ucap salam kepada Rasul. Lepas buat tu. Maka kalau ada yang muazin baca ayat itu, inyo harus buat kojo tu. Ikut kadang tak lo kojo ni lah. Sudah baca itu ono langsung azannya Allahu Akbar, salah. Nan tope apa? Sudah baca ayat tu, nan boleh ngancak isti'azah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau muazin Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saya pernah mendengarkan penjelasan ayat ini dari almarhum Syekh Ali Jaber. Apa kata beliau? Apa amalan ketika kita baca ayat itu? Kata beliau apa? Ketika ketika ayat itu terdengar oleh kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kita disunnahkan, kata beliau, mengucapkan alhamdulillah. Lalu ayat berikutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lalu tutup sadaqallahul azim. Setelah itu apa? Amalkan perintah ayat itu. Pendengarkanlah salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cukup tuh. Selesai semua kan? Itu. Kita mendengar juga seperti itu. Ucapkan salawat. Kan ibadah kita tuh. Ibadah salawat itu ternyata sangat luar biasa. Saya sebutkan hanya 3 saja. Yang pertama, pernah mendengar istilah salawat Jibril? Salawat Jibril itu pendek. Itu sudah selalu kita baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu baca kan? Coba baca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa riwayat hadisnya tu? Dikatakan siapa yang mengucapkan salawat Jibril dalam sehari semalam itu sebanyak 1000 kali, dia berhak mendapatkan pintu rahmat dari Allah. Leo mau dirahmati Allah? Kalau kita ingin dirahmati Allah, wiridkan salawat Jibril. Mau jahar mau sir silakan. 1, salawat Jibril mendapat rahmat. Yang kedua, ada namanya salawat nariyah, ya kan? Agak panjang seketek. Ya kan? Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman. Nah itu kan? Itu salawat nariyah agak panjang sedikit. Silakan baca itu. Yang ketiga, ada satu riwayat mengatakan bahwa apa? Ada namanya, kata Rasulullah, barang siapa, ini dalam satu riwayat itu dikatakan apa? Barang siapa solawat setelah solat subuh atau di waktu pagi dan setelah solat maghrib atau suatu sore,
membaca salawat kepada Rasulullah dan keluargaku, kata Rasulullah, sebanyak 100 kali, maka dia dikabulkan hajatnya 100 banyaknya. 30 untuk di dunia, 70 untuk di akhirat. Kalau kita ingin dikabulkan hajat, baca salawat kepada Rasul dan kepada keluarga Rasul 100 kali saja. 100 kali. Apa bunyi salawatnya? Di dalam kitab oleh Syekh As-Sujai dalam hasyiahnya disebutkan lafaz salawat itu boleh dengan kalimat gini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Kalau kita pakai Sayyidina, ini Sayyidina itu kan pemuliaan Rasul, kan ada orang anti Sayyidina, terserahlah. Awak pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi ajmain. Boleh itu. Itu. Ini terkabulkan hajat kita sebanyak 100 buah. 100 macam. 30 di dunia, 70 di akhirat. Sekarang berikutnya fadilah salawat lainnya banyak sebenarnya. Saya sebutkan sedikitnya. Pada antaranya, diampuni dosa, dijauhkan dari segala keburukan, didekatkan kepada kebaikan, diangkat derajat kita. Yang paling besar lagi apa? Mendapat peluang syafaat. Cuman salawat. Setelah itu kirimkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mengucap salam itu sangat istimewa. Ikon ndak ucap salam nyambi-nyambi. Antus jawaban pun nyambi pula, Ustaz. Maaf, ada orang salam cakap Assalamualaikum. Kan ada kan? Kan ada Pak? Orang kalau paling akrab cina turun, bertetangganya mengucap salam ke tetangga, Assalamualaikum. Tu yang umam nyebut lam, lam sebutnya. Masuk lain. Kadang kalau sampai nyosoknya lah di dalam, Ustaz. Assalamualaikum di depan Alun jawab dia tu rumah, lah sampai di dapur. Waalaikumsalam. Letih bosan je kan gitu. Baikkan salam itu. Ikut banyak salah. Topik awal akhir salah. Assalamualaikum. Ada pula mat di situ. Kum. Salah. Dhamir tu kum itu. Assalamualaikum. Ya kan? Mengucap salam itu sunnah. Ketika mendengar wajib menjawab. Saya mengucap salam 1, saya mendapat balasan 1000 orang nih. 1000 nih. Mudah-mudahan amin. Ya kan? Salam wajib. Tapi ada maksudnya tu, ada pula waktunya kita tak boleh menjawab salam. Kapan? Kalau keluar dari mulut orang non muslim. Kalau non muslim mengucap salam, jangan dijawab. Assalamualaikum. Kadang fasilnya pun awak lah. Angus saya jawab. Kau nak jawab wa'alaika aje lah, wa'alaika. Atau iya gitu aja. Kenapa? Karena sebenarnya kita menghormati, enggak mau ingin berkelahi, tapi itu enggak boleh. Jangan sampai keluar dari kalimat mulia itu dari orang yang non muslim. Kita ingatkan setelah itu, maaf ya, itu kalimat istimewa dalam agama kami. Ucapkan kalau ingin salam, salam saja. Salam, selamat pagi, selamat siang. Tapi kalau ingin sempurna, masuk Islam kan itu kan. Assalamualaikum. Tidak boleh. Yang kedua apa lagi yang enggak boleh? Jangan dijawab salam orang solat. Imam solat, salamnya jangan dijawab, batal solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamnya makmum. Bongi Pak Haji jawab beko Pak Haji Basri. Apa lu jawab salam dan dia jawab batal kan? Itu. Kemudian ada salam yang kita enggak perlu mendengarkan jawabannya. Salam kepada arwah, termasuklah kepada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin enggak salam kita sampai? Harus yakin. Yakin enggak salam kita terdengar oleh beliau? Harus yakin. Keiman itu.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau mendengar berkat izin Allah. Allah izinkan itu sampai, dan Rasulullah menjawab salam kita ketika itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Rasulullah yang menjawab salam kita, bahagia nggak kita? Bahagia. Mulia nggak kita? Dapat doa kita dari siapa? Baginda Rasulullah. 3 doanya, Bu. Selamat, rahmat, barakah. Begitu juga ketika kita mengucap salam kepada arwah yang ada di kuburan, ketika kita ziarah, ketika lewat kuburan. Mau mendengar jawabannya? Hah? Tidak perlu dengar jawabannya, Bu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya kan? Jangan tunggu le. Tidak jauh. Dekat ada ngau. Waalaikumsalam. Mana nampak dah? Putih tapak dia lain turun. Tak perlu dengarkan. Mereka dengar itu, mereka tunggu itu. Maka sedekah salamlah kepada kubur. Lewat kuburan je, no aja. Berhenti sejenak boleh atau pelan-pelan. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa ana insyaallah bikum lahiqun. Doakan mereka, insyaallah kita mendapat balasan. Berapa banyak dalam kubur? Ya kan? Banyak. Yang mati karena corona, yang mati bukan karena corona, ya kan? Mati karena syahid dan jalan Allah, mati karena ini itu, terlantar oto, ya kan? Jatuh dari batang kambiu, mati. Ada apa jawaban salam itu? Alhamdulillah. La sapao kaji mulia Nabi ya Bapak Ibu sekalian. La sapawor. Sapo berikutnya saya akan mengutip sebuah ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 107 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Tadilah kaji kan rahmat kan? Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, seperti Rasulullah, sesungguhnya misi Rasulullah itu adalah untuk apa? Menebarkan rahmat, dan rahmat itu terasa oleh semesta alam. Maka kita mesti apa? Mesti juga merahmati, menjadi rahmat bagi semesta alam. Kalau kita betul-betul ingin menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti maulid Nabi itu sebenarnya rahmat. Lah bahasa awak kini ramah. Jadi buah daripada maulid Nabi itu adalah ramah, rahmah. Kini orang sibuk ramah lingkungan aja nyok. Mari kita ramah lingkungan, kan? Tapi jauh orang tak ramah. Mana tanda ramah? Nyo sumayang jemaah. Jadi musajid di musola, assalamualaikum warahmatullah kanan, warahmatullah kiri, sampai pulang ke rumah, sampai inyo ke tetangga pai. Ya? Penutuan atonya ke tetangga pai. Palimbannya sab ke tetangga aja pai. Ramah dong. Maaf kalau kau ya. Sampai ke kebun, patok tanah, gajok tanah iwang, tanah inyo juga. Ambil sejongkal, sedopo, setapak, dan suansu sekali setahun. Ramah kan? Tak. Disapu mengurunyi jo. Ramah kan? Umat Rasulullah itu ramah, mudah tersenyum. Kalau umat mudah tersenyum itu apa tuh? Sedekah. Pilih je sedekah senyum tu. Emangnya habis senyum kita kalau kita tersenyum? Kenapa pelit? Setahun 3 kali senyumnya.